gut microbiota yang ada di usus kita itu mengonsumsi sisa-sisa makanan yang tidak kita cerna. Sehingga memang apa yang kita makan itu nanti akan mempengaruhi jenis-jenis mikroorganisme yang ada di usus kita. Jadi siapa yang tumbuh di usus kita itu ya yang tergantung dengan apa yang kita makan. Tapi ini memang prinsipnya seperti itu. Hanya pada garis besarnya dari data yang kami miliki ya, komposisi gut microbiota Indonesia ya yang dengan piring makan kita itu kan sepertiga sendiri itu nasi ya, sepertiga sayur gitu ya, seperenam baru lauk, seperenam buah. Itu memang spesifik gut microbiota orang Indonesia ini karena didukung oleh banyak konsumsi nasi. Beda dengan gut microbiota orang Jepang, Cina, Taiwan itu yang diperkirakan separuhnya sendiri itu protein hewani gitu ya. Jadi memang seperti itu ya. Namun ini kan sebagian besar seperti itu. Namun ada hal-hal yang memang karena asupan gizi kita itu kurang sempurna. Nah, ini yang juga menyebabkan gut microbiota kita itu juga rada acak-acakan. Kita menyebutkannya itu dysbiosis. Nah, pada kondisi dysbiosis inilah ya cara cepat untuk mengembalikan ke kondisi dysbiosis itu adalah dengan konsumsi probiotik. Probiotik itu ada bila mana kita konsumsi ya. Ini si rotastren itu kalau tidak kita konsumsi ya tidak ada di tubuh kita. Kalau kita konsumsi setiap hari terus nggak konsumsi seminggu ya nggak ada lagi gitu ya. Jadi kalau kita memang pengen menjaga kesehatan tubuh kita dengan bakteri probiotik ya konsumsi itu kalau ingin menjaga kesehatan ya dikonsumsinya itu setiap hari atau dengan pola makan kita yang memang ya itu tadi pola makan Indonesia itu sudah sangat bagus ya Putri ya, isi piringku itu kan sudah Sesuai. asal dipenuhi gitu ya. Hanya kadang-kadang bolong-bolong nih buahnya. Prof. Jadi intinya kalau kita mau menjaga si mikrobiota ini harus konsumsi serat ya Prof ya sebagai makanan dari mikrobiota yang baik ini ya Prof ya. Iya. Nah, tapi mungkin orang bertanya masih banyak yang bingung nih Prof. Ini kalau yang yogurt, kefir itu termasuk probiotik bukan sih Prof? Ataukah probiotik ini harus yang sudah ada labelnya probiotik sudah terbukti itu Iya, bagaimana Prof? iya, yogurt itu bukan probiotik. Hidup dikonsumsi. Eh, Mbak Hanida, probiotik itu kalau sudah dapat ijazah loh. Kalau di BPOM itu dimasukkan di dalam positive list begitu. Jadi udah ada ijazahnya. Karena apa? Sudah diteliti ini para peneliti itu sudah membuktikan bahwa strain tersebut memang membawa manfaat kesehatan. Yogurt memang berisi bakteri hidup, tetapi apakah itu probiotik? Nah, perlu dilakukan pembuktian begitu. Ya, jadi tidak semua ya makanan fermentasi itu berkategori probiotik ya. Yogurt, kefir, apalagi tempe. Tempe itu bukan probiotik, kita makannya juga sudah digoreng, sudah dimasak, begitu. Baik, terima kasih jawabannya sudah jelas ya. Jadi memang tidak semua makanan fermentasi probiotik harus ada sertifikatnya dulu nih untuk strain tertentu apakah sudah lulus sebagai uji probiotik mengenai keamanannya dan manfaatnya untuk kesehatan. Jadi tidak semua probiotik ataupun kefir itu bisa semua yogurt atau kefir itu bisa disebut probiotik karena strain sendiri harus dibuktikan ya Prof ya. Kalau minuman ya harus dingin karena kan bakterinya tuh hidup ya. Jadi kalau nanti suhunya itu suhu ruang ya bakterianya ya bergerak-gerak dan sebagainya. Itu kalau kelelahan ya dia mati. Nah, sehingga untuk menjaga supaya dia itu dorman ya, tidak hidup, tidak mati ya suhunya harus rendah. Seperti itu.
Oke, jadi disimpan di suhu rendah ya, Prof, sesuai Iya, ketentuan dari mereknya, dan i- dikonsumsi dalam keadaan dingin langsung, jangan iya, ditaruh di suhu seger lama. kan? Heeh. Heeh. Ya, cari probiotik yang memang ini ya, kan bisa juga ya yang dalam bentuk powder begitu ya. Nanti tinggal kalau powder itu nggak pakai susu kok, biasanya pakai maltodextrin untuk ininya apa carriernya. Heeh. Saya kira demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya sudah jelas ya. Bisa dicari probiotik yang tidak mengandung susu. Misalnya yang bentuk powder. Iya, Oke. ingat strain level ya. Jadi Oh ya, strain level. Jadi jangan sembarangan milih juga ya, Prof ya. Lihat lihat strainnya. bisa dilihat manfaatnya juga melalui publikasi-publikasi yang ada. Nah, silakan. Jadi memang probiotik ini kan bakteri hidup ya, bisa dikonsumsi eh, pada usia dini selama si bayi itu sudah bisa mengonsumsi selain ASI ya. ASI yang utama ya, tetapi begitu boleh di apa istilahnya sudah boleh mengonsumsi makanan pendamping ASI ya probiotik bisa diintegrasikan atau di apa ikut eh, dikonsumsi oleh si bayi itu tidak masalah karena nanti akan membantu gut microbiota yang ada di usus itu semakin baik kondisinya seperti itu. Ada juga pertanyaan, ya. Tadi saya lihat, kalau untuk anak-anak itu atau bayi itu aman. Bagaimana untuk lansia? Gitu ya. Nah, kalau lansia itu malah kami punya datanya, ya. Lansia yang mengonsumsi sirota itu kesehatannya bisa dipertahankan ya dalam kondisi baik. Ini kami punya datanya. Sebentar lagi kami publikasikan dengan mengambil lansia yang ada di Yogyakarta dan di Bali ya. Kita minta para lansia itu untuk mengonsumsi probiotik strain sirota ya. Hasilnya memang memuaskan ya, dapat menjaga kesehatan pada masa lansia. Jadi probiotik ya itu tidak hanya untuk anak-anak usia paling dini ya, tetapi juga untuk lansia. Oh ya, Prof, berarti kalau misalkan si anak ini masih ASI, Prof ya, masih mendapat ASI saja eksklusif, berarti ibunya saja yang minum probiotik nggak apa-apa ya, Iya, Prof ya? iya. Heeh. Kan tadi Prof sendiri bilang bahwa di ASI itu ada oligosakarida ya, Prof ya, human Heeh. oligosakarida yang bisa membantu memicu pertumbuhan mikrobiota usus yang baik ya, Prof ya. Itu adanya itu apa human Pos. oligosaccharide ya, phosphate apa biasanya ya yang ada di kita menyebutkannya tuh HMO begitu ya. Nah itu memang makanan si Bifidobacterium. Bifidobacterium itu tadi kan kita lihat ya, yang warna merah itu memang banyak itu mendominasi si bayi. Ya tapi nanti begitu ASI berhenti, nah ini bisa disambung Probiotik dari diberikan. probiotik ya supaya menjaga si usus itu sejak dini. Dan ingat ya bakteri baik itu bakteri probiotik itu kalau nggak kita konsumsi ya nggak ada di tubuh kita. Kalau kita berhenti mengkonsumsi ya nggak ada lagi. Jadi harus Si, rutin terus ya, Prof ya. iya si rota itu kalau nggak kita konsumsi 2 minggu itu sudah nggak ada. Itu data yang kami miliki. Jadi kan gut microbiota itu susunannya sangat sangat apa ya namanya eh, sangat dinamis begitu ya, tergantung dari apa yang kita makan ya. Jadi ingat susunan gut microbiota yang ada di tubuh kita itu sangat dinamis tergantung dengan apa yang kita makan. Ya, oleh karena itu tadi ya sudah disampaikan orang Indonesia itu sudah bagus ikut pola isi piringku itu karena apa? Karena nanti ada sayur, ada buah itu yang serat-seratnya mendukung apa? Komposisi mikroorganisme yang ada di usus kita, ya. Nah,
Tapi sering kejadiannya itu anak-anak tidak menyukai. Kalau disuruh makan sayur, disuruh makan buah, itu apa namanya? Gitu ya Bu Tri ya, kayaknya seperti itu ya. Kurang suka gitu loh kalau ada sayur gitu. Nah, ini memang harus pinter-pinter karena itu makanan bakteri yang nanti akan tumbuh di usus kita. Probiotik itu adalah strain ya tertentu yang kita konsumsi yang mendukung ya, mendukung beramai-ramai ini nanti mendukung susunan gut microbiota yang ada di usus. Kalau tidak kita konsumsi ya probiotik strain itu tadi tidak ada di usus kita. Nah, sehingga memang kita sarankan agar supaya ya gut microbiota itu selalu dalam kondisi ya dalam istilahnya normal, normobiosis itu ya konsumsi probiotik itu terus-menerus. Sekali lagi probiotik itu tidak digunakan untuk menyembuhkan ya. Probiotik itu untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau mengalami gangguan-gangguan, apalagi gangguan gastro, itu segera ke dokter. Nanti dokter yang akan menentukan ini gastro diperbaiki dulu, baru konsumsi probiotik untuk segera mengembalikan gut microbiota atau bagaimana sarannya. Ya, jadi harus konsultasi dengan dokter. Nah, Prof, kalau misalkan kita minum probiotik ini efeknya berapa lama sih, Prof? Kita baru kelihatan gitu, Prof, terhadap saluran cerna kita, Prof. Baru berapa lama minimal, Prof? Ya, ya kalau saya itu udah ya seumur-umur begini terus probiotik jadinya ya efeknya itu kita tidak mudah ya, Hmm. tidak mudah. Memang orang sehat itu kadang tidak merasakan ya, tidak Iya. merasakan bahwa sebetulnya kita sehat itu karena kita mengonsumsi itu tadi ya pola makan kita baik dan sebagainya ya. Jadi sebetulnya menjaga kesehatan itu memang diperlukan ya. Jadi mulai kapan ya kalau kita melihat di dalam penelitian-penelitian kami itu baru kita melihat apakah ada manfaatnya kan setelah 10 hari atau seminggu Oh, konsumsi kan oke. begitu. Karena apa? Setelah dikonsumsi seminggu itu baru probiotik itu di usus mulai ya dia mulai hidup, mulai berkembang biak. Tapi ya ingat jangan terus kemudian dihentikan. Kalau dihentikan ya nanti komposisinya kembali seperti yang semula. Makanya ini kan dalam rangka menjaga kesehatan. Ya, jadi tidak apa namanya mengatasi penyakit ya. Kalau mengatasi penyakit itu saya kira konsultasinya ke dokter. Itu ya, Prof, sebenarnya sudah jelas. Jadi minimal kira-kira kalau dari penelitian seminggu minimal ya, Prof, ya, baru ada efeknya. Iya. Karena tidak instan ya, Prof, kan bukan obat, jadi memang perlu maintenance terus. Setelah seminggu jangan berhenti, terus saya diminum Iya. sampai sampai seumur hidup ya, Prof, ya, karena memang ini kan untuk pemeliharaan, jadi tidak ada Iya. ruginya kalau setiap hari.